Shalom, selamat pagi. Semoga kita sekalian tetap sehat. Dari Bukit Sion Makale, kami kembali menyapa saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Renungan Gereja Toraja Selasa tanggal 9 Agustus 2022 dari Yesaya pasal 24 ayat 1 sampai dengan 13. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kepadamu-lah kami angkat syukur dan penyembahan kami. Engkau selalu setia menuntun dan memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebagai tanda iman dan syukur kami rindu akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu saat ini. Tuntunlah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 24 ayat 1 sampai dengan 13. Nubuat tentang akhir zaman. Bumi dihancurkan. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya, sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Bumi berkabung dan layu, ya, dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu, sumpah serapa akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu, penduduk bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. Air anggur tidak menggirangkan lagi, pohon anggur merana, dan semua orang yang bersuka hati mengeluh. Kegirangan suara rebana sudah berhenti, keramaian orang-orang yang beria-ria sudah diam, dan kegirangan suara kecapi sudah berhenti. Tiada lagi orang minum anggur dengan bernyanyi, arak menjadi pahit bagi orang yang meminumnya. Kota yang kacau riuh sudah hancur, setiap rumah sudah tertutup, tidak dapat dimasuki. Orang menjerit di jalan-jalan karena tiada anggur, segala sukacita sudah lenyap, kegirangan bumi sudah hilang. Yang terdapat dalam kota hanya kerusakan, pintu gerbang
telah didobrak dan runtuh. Sebab beginilah akan terjadi di atas bumi di tengah-tengah bangsa-bangsa, yaitu seperti pada waktu orang menjolok bunga zaitun, seperti pada waktu pemetikan susulan apabila panen buah anggur sudah berakhir. Amin. Tema kita untuk pembacaan pagi ini, kawan sekerja Allah. Kawan sekerja Allah. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Peribahasa ini seringkali digunakan untuk menggambarkan kerjasama yang baik dari beberapa pihak. Demikian pula prinsip ini berlaku bagi usaha penyelamatan ciptaannya. Tuhan tidak bekerja sendiri, meskipun Dia sanggup dan sudah menyelamatkan dunia ini dengan pengorbanannya di kayu salib. Tuhan membutuhkan orang-orang yang percaya kepadanya untuk menjadi kawan sekerjanya dan sekaligus memberi mandat kuasa dalam pengelolaan ciptaannya dengan tujuan memuliakan namanya. Dalam pembacaan firman Tuhan pada saat ini, Nabi Yesaya bernubuat tentang kehancuran seluruh isi bumi, di mana semua orang bernasib sama. Ayat 1 dan 2. Tidak ada satupun yang bisa menghindarinya, di mana air anggur tidak menggirangkan lagi. Ayat 7. Semua orang akan mengeluh karena suasana mencekam. Arak menjadi pahit dan rumah-rumah tidak dapat dimasuki lagi. Ayat 9 dan 10. Banyak orang menjerit, sukacita dan kegirangan hilang tak bersisa. Itulah hukuman Allah kepada manusia yang tidak taat dan tidak setia atas ketetapan dan perjanjiannya. Ayat 5. Kita, anak-anaknya yang percaya kepadanya, adalah kawan kerja Allah di dalam menyelamatkan seluruh isi bumi, sehingga nubuatan Yesaya tidak terjadi dan nama Tuhan dipermuliakan. Memuliakan Tuhan berarti mengakui dan menghargai kemuliaan Tuhan di atas segalanya dan taat melakukan ketetapan dan perintahnya, dan itu terpancar dari seluruh keberadaan kita, sikap kita, tutur kata kita, pikiran kita, dan tindakan kita. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah menjadi kawan kerja Allah di dalam menyelamatkan dan memelihara ciptaannya di seluruh bumi untuk memuliakan namanya? Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan,
terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah kawan kerja-Mu yang Engkau pilih untuk menyatakan kemuliaan-Mu di seluruh bumi. Ampuni kami Tuhan, karena seringkali kami tidak taat dan tidak setia melakukan firman-Mu. Oleh sebab itu, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu membimbing kami untuk supaya kami selalu taat, selalu setia melakukan firman-Mu. Pada saat ini kami mohon pengasihan-Mu untuk umat-Mu yang sedang bergumul karena sakit, yang sedang berduka, maupun yang sedang bergumul karena bencana alam, karena peperangan. Engkau pulihkan, kuatkan, dan teguhkan mereka. Saat ini juga kami menyerahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami dari pusat sampai pelosok. Berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, dan kesehatan, sehingga damai sejahtera ada di bangsa dan daerah kami. Ampuni dosa kami, sehingga kami layak berseru kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian perenungan kita pada saat ini. Selamat menjalani aktivitas hari ini dengan terus memuliakan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.